Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi, ketemu lagi. Saat ini saya pengen sharing inti-intinya aja pendapat saya tentang pluralisme beragama dalam Islam, konteksnya ya, dalam Islam. Memang pluralisme dalam beragama itu, khususnya Islam, terdengar indah. Semua agama sama saja, semua agama menuju Tuhan yang sama, semua agama mengajarkan kebaikan, dan beberapa konsep-konsep terkait pluralisme dalam beragama terkesan indah. Tapi hati-hati, karena dengan menyetujui konsep pluralisme dalam beragama itu bisa mengakibatkan kita secara tidak sadar keluar dari Islam atau murtad. Yang saya ketahui, kita bicara dari awal dulu ya, pelan-pelan ya, terkait pluralisme dalam beragama. Kalau nggak salah itu pencetusnya itu Henry Ford. Dialah yang mencetuskan konsep pluralisme dalam beragama, menganggap semua agama sama dan sebagainya. Dan saat ini paham tersebut didengung-dengungkan, yang saya tahu, oleh beberapa kelompok. Salah satunya yang cukup terkenal adalah JIL, Jaringan Islam Liberal, yang mengatakan semua agama sama dan sebagainya. Nah, terkesan indah, tapi itu sangat membahayakan. Bantahannya adalah, pertama, kalau memang semua agama sama, kenapa dulu Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam? Kalau semua agama sama, kenapa harus ada dakwah? Kenapa harus ada syahadat? Kenapa harus ada usaha untuk mengajak kepada Islam dengan damai? Kenapa harus ada itu semua? Kenapa pula harus ada Islam kalau memang semua agama sama? Nah, yang kedua, kita tentu ingat salah satu kisah dulu ya, salah satu sebab turunnya surat Al-Kafirun. Intinya sih gini, Nabi Muhammad ditawari oleh kafir Quraisy agar toleransi lah dalam beragama, dalam artian sehari Nabi Muhammad memeluk agama mereka, sehari mereka memeluk agama Nabi Muhammad, bergiliran begitu. Tapi Nabi Muhammad dengan tegas menolak. Redaksi tepatnya saya kurang hafal, tapi intinya gini, kalaupun kalian menaruh bumi atau bulan di tangan kananku atau kiriku, ya ini seperti itu ya redaksinya. Jadi Nabi Muhammad tidak akan mau dengan hal seperti itu. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau memang semua agama sama, gak mungkin Nabi Muhammad bersikap seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan semua agama sama, ini ini udah saya bahas tadi, cuman ini mungkin saya bold, saya underline, kenapa juga saya ada syahadat. Nah, itu sangat-sangat berbahaya ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Jadi dengan mengakui paham pluralisme beragama, semua agama sama, semua Tuhannya sama dan sebagainya, maka itu bisa jatuh dalam kekafiran karena menyamakan semua agama. Hati-hati, Tuhannya sama dan sebagainya, jelas beda. Tuhannya Kristen siapa,
Tuhannya Hindu siapa, Tuhannya Buddha siapa, dan sebagainya. Jadi saya cuma share aja pemikiran saya. Tapi meskipun idealnya kita harus mengakui perbedaan dalam beragama, bukan berarti kita harus bermusuhan. Tidak. Kita bersatu dalam kebinekaan. Kita bersatu dalam keberagaman. Kita bersatu dalam kemajemukan. Tidak harus sama. Tidak boleh dipaksakan sama. Karena memang berbeda. Jangan disama-samakan, yang beda memang berbeda. Tapi dalam damai gitu. Ya, wajar saya sebagai penganut Islam menganggap agama Islam adalah agama yang paling benar, agama yang paling selamat, dan sebagainya. Wajar apabila ada yang menganut Kristen beranggapan bahwa agama Kristen adalah yang paling benar. Itu wajar, sangat wajar. Intinya wajar setiap agama menganggap agamanya yang paling benar, itu sangat wajar. Dan jadi jangan sampai kita memaksakan keberagaman menjadi kesatuan dalam satu ragam, tapi itu menyalahi aturan. Itu tidak. Nah, paling gitu aja sih intinya sharing saya tentang pluralitas. Hati-hati ya. Kita berbeda, tapi kita bersatu dalam perbedaan, bersatu dalam keberagaman. Oke, terima kasih. Hanya sharing aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.